Akan langsung saja ke sesi perkenalan bersama dengan manajemen. Saya akan menyapa yang pertama, Bapak Teki Mailowa selaku Direktur Utama. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Terima kasih banyak. Berikutnya ada Bapak Handoko Wibowo, Direktur. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Selamat pagi Ibu Brisa, salam sehat semuanya. Terima kasih. Dan tentunya ada Bapak Ricardo Arif Darmawan, Head of Investor Relations. Selamat pagi, salam sehat Pak Ricardo. Selamat pagi Bu Prisa, selamat pagi semuanya, salam sehat. Dan kita akan langsung saja masuk ke sesi pemaparan oleh manajemen. Dan selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu peserta kami undang untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar video conference atau Zoom yang akan kami bacakan nanti setelah sesi pemaparan. Dan pemaparan kali ini akan berlangsung maksimal 25 menit. Kepada Bapak Ricardo Arif Darmawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Prisa. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba memaparkan mengenai PT Duta Pertiwi Tbk, update dan progres-progresnya. Maka bisa langsung kita mulai saja. Boleh dibantu slide-nya dari tim IDX. Ya, bisa next. Baik, kita mulai dari profil singkat perseroan dulu. Jadi untuk PT Duta Pertiwi Tbk, kita sudah mengembangkan berbagai proyek ITC, termasuk ITC Mangga 2, ITC Roksimas, dan ITC Cempaka Mas, dari tahun 1987 sampai tahun 1990-an. Ya, kemudian beberapa proyek yang cukup penting yang telah dan sedang kita kembangkan itu antara lain adalah kota wisata di Cibubur, yang telah dikembangkan semenjak tahun 1995 dan juga Grand Wisata di Bekasi yang dikembangkan sejak tahun 2005. Saat ini kita juga memiliki beberapa proyek apartemen ya, termasuk diantaranya Aerium dan juga Southgate di Jakarta serta Klaska di Surabaya. Nanti kita akan lihat secara lebih rinci. Bisa next. Boleh next? Oke. Dalam perjalanan PT Duta Pertiwi Tbk, kita juga menerbitkan beberapa kali menerbitkan obligasi. Namun semua dari obligasi ini semuanya telah terakhir dilunasi pada tahun 2012, sehingga saat ini tidak ada posisi surat utang di PT Duta Pertiwi Tbk. Next. Untuk pemegang saham dari Duta Pertiwi, antara lain adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan komposisi kepemilikan sebesar 91,45%, sedangkan sisanya adalah publik. Next. Berikut adalah jajaran manajemen Dewan Komisaris Perseroan. Ada Bapak Mukhtar Wijaya selaku Komisaris Utama, Bapak Franciscus Saverius Ridwan Darmali selaku Wakil Komisaris Utama. Sedangkan di posisi komisaris independen ada Prof. Teddy Pawitra dan Prof. Susiati Bambang Hirawan. Boleh next. Sedangkan untuk posisi direksi perseroan ada Bapak Teki Mailowa selaku Direktur Utama yang hadir juga dalam Public Expose kali ini, Ibu Lijani Harjanto selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Ongki Jeffrey Nantung selaku Direktur, dan Bapak Handoko Wibowo selaku Direktur yang juga hadir dalam sesi Public Expose kali ini. Next. Nah, kita akan melihat beberapa bisnis dan proyek perseroan. Untuk PT Duta Pertiwi Tbk, kita punya perumahan, ada super blok, ada juga gedung kantor dan pusat perbelanjaan, serta fasilitas hotel dan rekreasi. Untuk perumahan, diantaranya yang saat ini sedang kita kembangkan, yang berkembang dengan pesat, ada Grand Wisata di Bekasi dan Kota Wisata di Cibubur. Selain itu, kita mengembangkan juga Kompleks Legenda Wisata, Kota Bunga, Taman Permata Buana, dan Taman Banjarwijaya di Tangerang. Untuk Superblok, kita mengembangkan dan mengelola beberapa ITC, diantaranya ITC Mangga 2, Cempaka Mas, Roksimas, Fatmawati, Permata Hijau, dan lain seterusnya. Serta ada juga beberapa kompleks apartemen, yaitu Klaska Residence di Surabaya, Aerium, dan Southgate di Jakarta. Kita juga
mengelola gedung kantor, diantaranya adalah Sinar Maslen Plaza Tamrin, Tower 2 dan 3 di Jakarta Pusat. Dan juga kita memiliki pusat perbelanjaan yang juga sangat saat ini sedang berkembang pesat di Semarang, yaitu DP Mall. Untuk hotel, kita ada Rooms Inc. di Semarang dan juga fasilitas rekreasi Go-Wet di Bekasi. Boleh next. Nah, berikut adalah diversifikasi portofolio untuk proyek-proyek kita. Untuk proyek dari PT Duta Pertiwi, terutama ada di Greater Jakarta, seperti tadi sudah kita paparkan ya. Terutama ada Grand Wisata di Bekasi dan Kota Wisata di Cibubur. Sedangkan di Semarang itu adalah DP Mall dan Room Inc. serta beberapa proyek seperti di Surabaya seperti apartemen Klaska Residence. Nah, di Jakarta sendiri ada beberapa ITC Superblok, ada Mangga 2, Cempaka Mas, Roxy Mas, dan lain-lain yang sudah kita bahas, dan ini beroperasi dan masih sangat diminati juga tentunya. Boleh next. Nah, secara spesifik karena PT Duta kontribusi utama dari pendapatan atau penjualan PT Duta Pertiwi Tbk saat ini adalah dari penjualan produk-produk properti berupa rumah maupun ruko dari township kita, Grand Wisata dan juga Kota Wisata. Saya akan bahas secara lebih detail untuk proyek Grand Wisata dan Kota Wisata ini. Jadi Grand Wisata lokasinya ada di Bekasi, sebagaimana kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir aktivitas industri di timur Jakarta, ya mulai dari Bekasi, Cikarang, Karawang itu berkembang dengan sangat pesat. Ya, hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan populasi juga di timur Jakarta. Oleh karena itu, kita dari Duta Pertiwi kita terus mengembangkan proyek Grand Wisata yang luasnya sekitar 1.100 hektar. Ya, kita terus launching beberapa klaster, kita terus jual rumah-rumah dan juga fasilitas sosial berupa ruko. Dan yang menarik, kita juga bekerja sama dengan kawan lama untuk mendirikan sebuah pusat perbelanjaan juga di Grand Wisata maupun di Kota Wisata. Jadi ini kita akan terus kembangkan, dan saat ini land bank yang tersedia juga masih cukup banyak, lebih dari 500 hektar. Dan untuk infrastruktur dari Grand Wisata ini juga terus berkembang ya. Kalau kita lihat, Grand Wisata ini kan terhubung langsung dengan tol Jakarta Cikampek, dan juga aksesnya sangat dekat ya dengan tol Cimanggis Cibitung yang sedang dibangun, dan Cibitung ke Priok yang sudah beroperasi juga seperti itu. Jadi Grand Wisata beberapa klasternya di antara lain ada Z Living, New Westfield, dan yang terakhir tahun ini kita launching klaster Tanah Mas, yaitu juga terus kita kembangkan, dan kedepannya kita lihat ini sangat berprospek. Kemudian next. Di samping Grand Wisata, salah satu proyek dari Duta Pertiwi yang sangat penting adalah Kota Wisata di Cibubur, lokasinya di selatan Jakarta, dan ini menjadi alternatif yang sangat baik ya, terutama bagi komuter atau orang-orang yang mungkin bekerja di Jakarta. Mereka bisa tinggal di daerah Kota Wisata dengan adanya akses LRT, dan sekarang juga tentunya tol Jagorawi dan juga gerbang tol Cimanggis Cibitung yang sudah terhubung langsung dengan kita di gerbang tol Nagrek di Kota Wisata, itu semakin memberikan daya tarik ya bagi market atau pasar untuk membeli produk-produk di Kota Wisata. Nah, salah satu produk yang kita luncurkan tahun ini dan sangat baik respons dari masyarakat adalah ruko Front Row. Jadi Front Row ini kita launching tahun ini dan terjual sudah sold out saat ini, terjual dengan sangat cepat. Ya, selain itu kita ada beberapa klaster seperti klaster perumahan seperti Fairmont dan Mississippi. Nah, Kota Wisata ini juga kita lihat prospeknya sangat baik, salah satu kontributor utama dari penjualan kita juga, sehingga akan terus kita kembangkan dan masih ada land bank yang cukup signifikan juga di Kota Wisata ini. Oke, next. Nah, setelah kita lihat ada dua produk township utama kita, tadi ada Kota Wisata dan Grand Wisata, ya tentunya juga kita juga masih mengembangkan Banjarwijaya dan Legenda Wisata Permata Buana juga ya. Nah, kita juga punya beberapa produk high-rise apartemen di samping Aerium di Jakarta Barat dan Klaska di Surabaya. Mungkin saya akan sedikit highlight untuk Southgate Residence.
Jadi untuk Southgate Residence ini lokasinya di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dan kita mendirikan 3 tower, Elegance, Prime, dan Altuera. Dan Southgate Residence ini juga terintegrasi langsung dengan Ion Mall, ya, yang juga gedungnya kita miliki dan sekarang sudah beroperasi juga. Tentunya ini akan menjadi salah satu alternatif yang menarik juga untuk pasar, terutama pasar menengah ke atas. Kita bisa next. Kemudian kita juga mengelola untuk beberapa gedung kantor, hotel, dan mall sebagai properti investasi kita. Di antaranya mungkin yang saya highlight adalah perkantoran di Jakarta, ada Sinarmas Land Plaza, Tower 2 dan 3. Ya, saat ini tingkat okupansinya sendiri sangat baik, ya, di atas 80%, bahkan hampir 90%. Kemudian untuk hotel kita ada Rooms Inc. di Semarang, ya. Dan juga berdekatan dengan Rooms Inc. ada DP Mall. Ya, DP Mall kalau kita lihat sekarang kita juga sedang melakukan ekspansi untuk kita melakukan perluasan wilayah ya untuk DP Mall ini, karena kita lihat saat ini di Semarang juga terhubung dengan tol-tol dengan kota-kota di sekitarnya, sehingga kita lihat visitor ke Semarang juga semakin banyak, dan DP Mall sendiri juga telah menghadirkan beberapa brand-brand yang ternama yang sebelumnya juga belum ada di Semarang ya, sehingga DP Mall menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang bisa dibilang salah satu yang paling atraktif. Dan kita lihat secara performa keuangan juga growth-nya sangat baik, dari tingkat okupansi sangat baik, dan oleh karena itu kita lakukan ekspansi untuk proyek DP Mall ini. Boleh next. Di samping township, apartemen, hotel, dan juga mall serta perkantoran, kita juga menjadi pelopor kawasan komersial ITC. Ya, kalau kita lihat sudah ada beberapa super blok yang kita kembangkan, baik di Mangga 2, Proximas, Cempaka Mas, Ambasador Kuningan, Fatmawati, Permata Hijau, Mangga 2 Surabaya, Depok, dan ITC Surabaya. Dan ini saya rasa mostly di Jakarta ya, Mangga 2, Proximas, Cempaka Mas, dan lain-lain, mostly di Jakarta dan beroperasi dengan tingkat okupansi yang cukup baik juga. Boleh next. Nah, setelah kita melihat proyek-proyek dari PT Duta Pertiwi Tbk, saya akan langsung untuk melihat performa penjualan kita dan keuangan kita. Untuk 9 bulan, periode 9 bulan tahun 2023, total marketing sales yang telah kita raih adalah sebesar 1,3 triliun, diantaranya 1,2 triliun dari township, dari penjualan rumah dan ruko di township, sedangkan sisanya adalah dari apartemen atau high rise. Nah, kontributor utama dari penjualan kita 1,2 triliun township itu adalah berasal dari Grand Wisata dan Kota Wisata. Ada beberapa klaster di Grand Wisata seperti Z Living, Water Terrace, dan juga klaster terbaru yang kita launching yaitu Tanamas. Sedangkan di Kota Wisata, salah satu yang menjadi kontributor utama adalah penjualan dari ruko Front Row yang kita launching di semester pertama tahun ini juga. Boleh next. Nah, kemudian untuk kinerja keuangan secara profit and loss, kita lihat untuk revenue itu tumbuh dari 2,1 triliun menjadi 2,9 triliun atau tumbuh sekitar 36 atau 37% ya. Sedangkan untuk net profit itu tumbuh dari 477 miliar menjadi 915 miliar atau tumbuh lebih dari 90%. Ya, saya rasa ini pertumbuhan yang baik juga dari performa perusahaan. Sedangkan dari sisi aset saat ini Duta Pertiwi memiliki aset sebesar 15 triliun, di mana liabilitasnya sebesar 4 triliun, dan ekuitasnya sebesar 11 triliun. Untuk chart yang di bawah, kita juga bisa lihat sebenarnya normally revenue dari penjualan itu adalah berkisar sekitar 75-80%. Namun kita lihat bahwa di periode 9 bulan tahun 2023 ini, pertumbuhan dari penjualan development revenue, penjualan dari pengembangan township ya itu memang tumbuh lebih cepat ya, sehingga meningkat kontribusinya menjadi 80% ya. Secara umum saya bisa simpulkan bahwa
Saat ini Duta Pertiwi dengan proyek-proyek pengembangannya termasuk grand wisata, kota wisata, apartemen, maupun yang sifatnya recurring income dari gedung perkantoran, mall, maupun hotel saat ini terus tumbuh, terutama pasca pandemi ya. Kita lihat bahwa rumah-rumah atau residensial di pinggiran atau di suburb dari kota Jakarta, baik di timur maupun di selatan, kita lihat pertumbuhannya juga sangat cepat ya. Dan itu menjadi salah satu katalis atau pendukung dari penjualan produk-produk kita. Kemudian next, jika masih ada. Oke, tinjauan profitabilitas. Secara umum kita untuk gross profit margin itu kita pertahankan di level sekitar 60 sampai 65%. Ya, sedangkan untuk net profit itu di sekitar 25 sampai 30%. Secara umum seperti itu. Dan saya rasa itu sudah semua. Next, apakah ada lagi? Baik, saya rasa sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, mungkin kita bisa lanjutkan untuk Q&A. Saya kembalikan ke host Ibu Prisa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Ricardo atas pemaparan yang telah disampaikan. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama pertanyaan yang kami terima ini dari Bapak James Hermanto. Selamat pagi Pak James. Menanyakan sekitar ada 3 poin pertanyaan. Apa saja sih proyek baru Duta Pertiwi ke depan di luar apartemen Aerium dengan Southgate? Kemudian berapa ROI ekspansi DP Mall sebesar 500 miliar? Berapa juga ROI Living World Kota Wisata dengan Grand Wisata di mana Duti menyertakan 40% saham di dalamnya. Kita ke yang pertama dulu. Apa saja proyek baru Duta Pertiwi ke depan di luar apartemen Aerium dengan Southgate, Pak Ricardo? Ya, saya rasa untuk proyek-proyek Duti kita akan terus kembangkan utamanya ya di Grand Wisata dan Kota Wisata. Pasti kita akan launching klaster-klaster perumahan maupun ruko ya untuk mendukung kehidupan atau lifestyle di Grand Wisata dan Kota Wisata itu. Ya, saya rasa itu yang akan menjadi fokus untuk pengembangan township ya dari PT Duta Pertiwi ini. Pertanyaan berikutnya terkait dengan berapa ROI ekspansi DP Mall sebesar 500 miliar? Secara umum saya meyakini bahwa untuk DP Mall saat ini sedang melakukan ekspansi ya, dan kita terus kaji. Namun yang jelas untuk baik untuk DP Mall maupun Living World kita meyakini bahwa ini menjadi satu proyek yang akan sangat profitable untuk kita ya, baik maupun DP Mall ekspansinya maupun dari proyek-proyek dari Living World. Mungkin kurang lebih seperti itu sih secara umum. Oke, kemudian berapa ROI Living World Kota Wisata dengan Grand Wisata di mana Duti menyertakan 40% saham di dalamnya? Ya, saya rasa jawabannya juga sama seperti itu. Oke, baik itu dia ya. Mungkin akan ada tambahan dari Pak Teki mungkin Pak? Baik, untuk lebih memuaskan penanya, kita rata-rata untuk ROI itu sekitar 15% ke atas ya untuk kita investasi kita layak. Tapi dari waktu ke waktu tentunya kita akan menyesuaikan dengan pasar pada saat realisasinya gitu. Ya. Oke, itu ya jawaban dari manajemen. Baik, kita ke penanya berikutnya. Tampaknya ini tidak mencantumkan nama. Ada rencana revitalisasi dan merubah image tiap-tiap ITC agar lebih segar dan meningkatkan jumlah pengunjung. Karena sudah terlihat udah tua, kusam, dan tertinggal. Contoh katanya, seperti Funan Mall di Singapura. Awalnya mirip dengan Mall Mangga 2. Tahun 2019 direvitalisasi, sekarang jadi mewah dan jumlah pengunjung meningkat. Ada rencana di investasi Mall ITC mungkin? Kemudian apa ada rencana bangun mal-mal baru mengingat suksesnya DP Mall Semarang untuk menambah portofolio mall milik Duta Pertiwi? Ini mungkin ditujukan kepada Pak Dirut, Pak Teki, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ini. Dan dari waktu ke waktu ITC selalu di rejuvenate gitu ya. Dan hal ini sudah bisa dilihat
hasilnya yang ada di ITC Mangga 2. Kalau kita berkunjung ke lantai 4, itu udah totally different, yang mana semua udah direnovasi, baik itu lantainya, ceilingnya, dan toko-toko yang ada di sana pun juga ikut berpartisipasi dalam hal interior rukonya ataupun fasad-fasad rukonya. Jadi saya bisa mengundang rekan-rekan ataupun yang peminat untuk melihat yang ada di sana. Kemudian di ITC lain seperti di Ambassador, yang sangat menonjol di sana itu adalah food court-nya. Di sana kita juga sudah ada zona food court yang baru, yang mana selalu ramai dinikmati oleh uh, mereka yang berkantor di sana terutama gitu ya. Kemudian untuk ITC BSD ada juga kita lakukan hal yang sama, ITC Depok dan ITC-ITC lainnya dalam tahap untuk kita pengecetan di luar maupun di dalam gedung itu sendiri. Jadi benar sekali hal ini merupakan suatu hal yang sangat perlu kita lakukan dari waktu ke waktu. Di samping kita terus-menerus untuk melakukan event-event yang menarik, yang bisa menambah traffic dan juga bisa menarik untuk dikunjungi. Oke, itu dia jawaban ya atas pertanyaan terkait dengan yang sudah disampaikan pertanyaan kedua tadi ya, apakah ada divestasi mall dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini ditujukan kepada Pak Ricardo tampaknya. Guidance marketing sales, revenue, dan net profit untuk tahun 2024 seperti apa Pak Ricardo? Baik, terima kasih Pak Benyamin Mikael yang mengajukan pertanyaan. Untuk guidance revenue marketing sales maupun net profit 2024 saat ini kami sendiri dalam proses budgeting ya. Jadi saat ini sedang kami persiapan untuk guidance tersebut. Nanti kita akan umumkan ya mungkin di sekitar awal tahun 2024. Kurang lebih seperti itu. Di awal tahun ditunggu saja ya. Pertanyaan berikutnya, ini tampaknya tidak mencantumkan nama ataukah masih sama dengan penanya sebelumnya Pak Benyamin ya, menanyakan target pendapatan dan laba hingga tutup tahun ini berapa, kemudian capex tahun ini berapa, dan kuartal 3 sudah dipakai berapa persen dan dialokasikan untuk apa saja. Target pendapatan dan laba terlebih dahulu Pak akhir tahun. Baik. Untuk target, kalau kita lihat untuk pendapatan sendiri di di periode September 2023 adalah sebesar 2,9 triliun dan itu sudah lebih ya dari revenue untuk lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nanti kita lihat ya untuk sisa tahun ini ya, karena ini kan kita juga dalam proses untuk sebentar lagi untuk tutup tahun ya. Nanti kita akan umumkan juga di tahun depan, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk capex tahun ini berapa dan sudah terpakai berapa persen Pak? Untuk periode 9 bulan itu sekitar 800 hingga 900 miliar yang sudah kita realisasikan. Sebentar. Kurang lebih sekitar 800 sampai 850 miliar yang sudah kita realisasikan, sehingga untuk setahun penuh ya kemungkinan sekitar 900 sampai 1,2 triliun. Kurang lebih seperti itu. Dialokasikan untuk apa saja? Dialokasikan terutama ya untuk pengembangan infrastruktur ya di proyek-proyek kita, township kita, Grand Wisata dan Kota Wisata serta proyek-proyek high rise kita. Kurang lebih seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana langkah efisiensi energi yang dilakukan oleh perseroan? Mungkin ini akan pertanyaan dari Pak Lukman Aditya begitu ya, akan dijawab oleh Pak Teki. Silakan Pak. Ya, untuk efisiensi energi terutama ya dapat dilakukan untuk gedung-gedung kita. Untuk gedung-gedung yang sudah lama, kita melakukan pembaharuan dari equipment-equipment yang ada sehingga kita bisa mencapai efisiensi energi yang lebih baik. Dan terutama untuk office building sudah banyak equipment-equipment yang diperbaharui sehingga kita bisa mencapai target yang diinginkan untuk green mark dan sebagainya. Jadi hal ini bisa tercermin dengan
Green Mark dan ataupun dari Singapura ataupun dari Indonesia sendiri untuk mencapai energi efisiensi tersebut. Oke, itu dia untuk menjawab soal efisiensi. Pertanyaan berikutnya dari Faif Yusuf. Selamat pagi Pak Faif, katanya, kapan rencana Mall Living World Grand Wisata resmi dibuka dan kemudian Eco Hospital Grand Wisata mulai dibangun? Pak Ricardo, silakan. Ya, baik. Untuk Grand Wisata, untuk Living World ya, kita kemungkinan tahun depan, namun nanti kita lihat ya perkembangannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada kemungkinan tahun depan, tapi perkembangannya kita lihat nanti begitu ya Pak ya? Ya. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita yang terbatas begitu ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Namun mohon maaf Bapak Ibu yang belum terjawab, apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu ini bisa menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Duta Pertiwi Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kita akan tutup sesi Public Expose PT Duta Pertiwi Tbk dengan closing statement singkat yang akan disampaikan kepada publik, dan kepada Bapak Teki Mailowa kami persilakan. Terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkenan bergabung dalam Public Expose Live 2023 yang diselenggarakan oleh IDX dalam sesi PT Duta Pertiwi Terbuka. Sebagai penutup, Duti sebagai anak perusahaan dari PT Bumi Sepondamai Terbuka, BSDE, dan anggota dari kelompok bisnis properti Sinarmas Land telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sepanjang 2023. Dengan pencapaian yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa Duti mempunyai kontribusi positif dalam kontribusi top line dan bottom line dalam kerangka konsolidasi. Hal tersebut tidak terlepas dari inovasi produk yang konsisten, diversifikasi portfolio, dan pendekatan yang berorientasi kepada pelanggan. Mencerminkan rekam jejak Duta Pertiwi selama 36 tahun dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Dari segi berkelanjutan, kami menyadari aspek ESG merupakan aspek penting dalam penentuan keputusan investasi dan menjalankan usaha. Meskipun demikian, saat ini Duti masih dalam tahap awal pengembangan mengintegrasikan ESG ke dalam bisnis model kami dan berusaha untuk memenuhi misi ESG serta ekspektasi dari pemangku kepentingan kami ini. Kami berharap langkah awal ini akan membawa Duta Pertiwi menciptakan dampak terhadap pertumbuhan positif, kinerja ekonomi dan keuntungan perusahaan yang berkelanjutan, serta bisnis secara keseluruhan. Kedepan, Duta Pertiwi tetap berkomitmen untuk berinovasi, bertujuan mengembangkan produk berkualitas superior, yang ramah lingkungan sambil bereksploitasi segmen properti yang baru. Dengan dukungan strategi digital inovasi dari Sinarmas Land, Duta Pertiwi tetap berkomitmen untuk memprioritaskan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasinya sebagai pengembang terkemuka di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa dalam paparan publik berikutnya. Maju terus, pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Teki Mailowa atas closing statement yang telah diberikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Duta Pertiwi Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Tayangan Public Expose PT Duta Pertiwi Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen dari PT Duta Pertiwi Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Akhir kata, saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.